Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run 910 Ultra Ekiden. Leading every dance, feeling every touch, and getting high in love. We're invincible. Trust in me. We're invincible. Don't you see? We're invincible. Terima kasih banyak untuk 910 yang udah ngirimin saya sepatu ini. Tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar ya lari. Ada yang baru dari 910, kali ini kita kedatangan Ultra Ekiden yang mana sebenarnya kalau dari Instagramnya, dari media sosialnya 910 ini adalah penerusnya Gaze Ekiden yang fenomenal. Gaze Ekiden sendiri mempunyai tempat di hati saya karena itu merupakan sepatu lari lokal running performance beneran pertama saya yang pernah saya temui, dan itu yang menjadikan saya menjadi reviewer sepatu lari sampai sekarang ya, karena itu salah satu sepatu lari yang saya review di awal-awal. Dan kali ini kita kedatangan penerusnya. Apakah ini sepatu memenuhi ekspektasi kita semua untuk menjadi penerus Gaze Ekiden? Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, ada di angka 320-an gram. Ini masuk kategori berat ya. Jadi kalau sepatu lari di atas 300 gram itu biasanya saya kategorikan berat. Di bawah 300 gram bakal saya kategorikan standar. Kalau di bawah 250 baru saya kategorikan sepatu yang ringan. Karena 320-an gram, makanya saya kategorikan sepatu yang berat. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri dia bahannya adalah mesh. Meshnya itu translucent yang mana kelihatan transparan. Jadi kalau teman-teman pakai kaos kaki atau kakinya masuk ke dalam sepatu ini jelas kelihatan dari luar gitu ya. Tapi dia bahan meshnya itu agak tebel. Kalau kita pegang gini tuh menurut saya termasuk tebel ya, bukan yang ringkih. Jadi jangan khawatir walaupun translucent atau kelihatan transparan gitu bakal gampang jebol. Ini tebel banget sih, bahkan menurut saya lebih tebel dari pendahulunya yaitu Gaze Ekiden. Gaze Ekiden juga translucent tapi menurut saya lebih tipis dibandingkan dengan mesh yang ada di Ultra Ekiden ini. Untuk saya pegang begini ya nggak terlalu lembut banget tapi masih fleksibel. Jadi pada saat kaki saya masuk pertama kali untuk upper fit, karena bahan uppernya seperti ini ya standar aja sih, nggak ada yang spesial menurut saya. Cuman untuk di bagian breathable-nya atau sirkulasinya bekerja dengan baik. Di pemakaian pertama saya nggak merasa panas menggunakan upper sepatu ini. Lanjut ke bagian lacing systemnya. Untuk lacing systemnya sendiri dia standar aja sih. Ini mirip sama Gaze Ekiden ya, seri yang pertama. Gaze Ekiden juga seperti ini, cuman waktu itu Gaze Ekiden nggak ada runners knot-nya yang saya review, dan sekarang sudah ada runners knot-nya. Ini ngebantu banget karena kalau upper fit-nya nggak ada runners knot-nya biasanya agak kurang. Di yang pertama juga itu sepatu enak banget, tapi nggak ada runners knot-nya itu mempengaruhi performance sepatunya secara keseluruhan. Jadi untung kita sekarang sudah dapat runners knot di Ultra Ekiden. Lanjut ke tangnya atau ke lidahnya. Untuk lidahnya sendiri ini cukup unik ya, desainnya dia bercabang V, bentuk V, tapi saya sebenarnya udah pernah kalau cabang V itu biasanya di tengah-tengah, itu pas di kaki kita, jadi nggak kena kaki kita di tengahnya gitu ya, tapi ini agak ke samping sehingga pecahannya sebenarnya ada di sini sih. Jadi saya nggak tahu ini itu fungsi utamanya apa untuk pecahannya. Yang jelas dia di ujungnya lembut, cuman di sini ada paddingnya dikit yang bikin agak kaku. Tapi stay di tempatnya tetap enak sih menurut saya. Dan di bawahnya ini dia sama bahannya dengan uppernya ya. Jadi kayak apa ya, translucent dan sirkulasinya lebih baik dan jelas materialnya akan lebih ringan bobotnya kalau yang bawah sama kayak dengan bahan uppernya. Kemudian kalau untuk kenyamanan, saya merasa cukup nyaman meskipun agak mengganggu pada saat kita kaos kakinya agak tinggi ya. Harus lebih dari ini sih menurut saya, karena
walaupun ini ujungnya lembut, tapi didorong dengan paddingnya yang agak kaku menurut saya. Kemudian kita lanjut ke bagian kolarnya. Untuk bagian kolarnya sendiri, ini paddingnya cukup banyak. Menurut saya, dia nyaman banget pada saat kaki kita masuk pertama kali ke sepatu ini. Rasanya memang nyaman, di bagian kolarnya tidak ada permasalahan dan dia nggak kaku sama sekali. Dia lembut, kolarnya ini paddingnya cukup tebal menurut saya, jadi dipeluk dengan baik dengan kolarnya. Tidak ada permasalahan sama sekali di bagian kolar, bekerja dengan baik. Kemudian kita lanjut ke heel counternya. Untuk heel counternya sendiri di sini ada struktur yang nggak terlalu besar. Nah, ini yang paling cocok menurut saya ya. Untuk heel counter itu penting banget karena perannya harus menggigit tumit kita biar nggak gampang keangkat atau heel slip. Tapi untuk strukturnya nggak usah terlalu besar, dan ini menurut saya pas banget untuk struktur yang ada di Ultra Ekiden ini. Jadi nggak terlalu besar tapi bekerja dengan baik di bagian tumit, menahan tumit kita biar nggak gampang keangkat. Jangan sampai heel slip, karena kalau heel slip itu nggak enak banget dipakai berlari. Lanjut ke insole-nya. Untuk insole-nya sendiri dia pakai Hexacus ala khas 910 banget ya. Ini pertama kali saya nyobain sepatu 910 juga udah pakai Hexacus ini, dan sampai sekarang ini menurut saya nyaman, cuman dia agak trouble di durability-nya. Dia nggak terlalu panjang umurnya terkait kenyamanannya. Nyamannya tidak berumur panjang, cuman kalau untuk durability secara keseluruhan sebenarnya juga mau sampai 100-200 kilo juga masih aman. Cuman kenyamanannya akan makin lama makin berkurang. Lanjut ke midsole-nya. Untuk midsole-nya sendiri, kalau 910 namanya Quantum Sole ya. Dari midsole sampai outsole itu jadi satu kesatuan. Tapi saya nggak akan bahas Quantum Sole-nya karena saya pribadi tidak setuju kalau midsole dan juga outsole itu di branding jadi satu bagian, tapi dipakai di berbagai seri. Yang jelas ini adalah Rapid Foam. Dia menggunakan Rapid Foam seperti sepatu-sepatunya 910 yang lain, cuman karakteristik Rapid Foam-nya dia lebih ke soft. Dia termasuk sepatu yang empuk ya. Kalau saya ukur manual dengan durometer ada di angka 25-an, itu termasuk soft. Jadi di bawah 30 itu termasuk soft. Feel rate-nya juga memang terasa nyaman, terasa empuk, terutama bagi teman-teman pemula. Karena pada saat teman-teman landing menggunakan heel, pakai tumit gitu ya, pada saat melangkah, itu kerasa banget empuknya. Cuman di bagian depan itu untuk 910 ngasih namanya Energy RX, yang mana Energy RX-nya itu kayak sebenarnya midsole juga, cuman campuran dari density-nya itu lebih keras. Diharapkan responsivitas dari midsole-nya akan semakin baik pada saat toe off itu, biar lebih enak melangkahnya dan mendapatkan energy rebound yang cukup. Tapi menurut saya energi return-nya nggak terlalu signifikan, nggak terlalu kerasa banget. Jadinya pada saat teman-teman melangkah menggunakan tumit itu kerasa banget empuknya. Tapi kalau teman-teman yang menggunakan mid strike atau forefoot strike itu nggak akan bisa mendapatkan sensasi empuk seperti kalau teman-teman landing dari belakang. Biasanya kan landing yang dari belakang ini teman-teman pemula yang lari pelan-pelan itu bakal ngerasain empuknya dari Rapid Foam Ultra Ekiden ini. Meskipun dia empuk banget, biasanya kalau sepatu lari empuk itu nggak akan bisa stabil, tapi menurut saya sepatu ini stabil banget termasuknya ya kalau dilihat dari keempukannya, karena biasanya ya kalau empuk itu agak susah mendapatkan sepatu yang stabil. Tapi di sepatu ini teman-teman yang butuh low impact, yang hentakannya ke tanah agak kurang, tapi butuh juga stabil biar nggak gampang cedera, midsole-nya mengakomodir banget sih. Selain midsole-nya itu karena sinkronisasi dengan outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri, teman-teman bisa lihat desainnya ini termasuk full cover, dan ini tebel banget menurut saya. Untuk rubbernya, ini umurnya bakal panjang banget, dan karena dia tebal, dan dia full cover sehingga memberikan kestabilan atau menopang midsole-nya yang empuk tadi. Jadi midsole dan juga outsole-nya itu akhirnya walaupun empuk, nyaman, tapi juga bisa tetap stabil. Untuk umurnya saya rasa ini bakal panjang banget ya, karena memang full cover. Dan full cover seperti ini menandakan banget bahwa friendly buat teman-teman yang masih pemula. Biasanya kan gampang nyeret kakinya atau pakai heel strike cepet aus di bagian-bagian tertentu, sehingga teman-teman pemula nggak usah khawatir umurnya pendek sih menggunakan outsole sepatu ini. Untuk performance-nya sendiri saya pakai lari di aspal aman banget, kemudian saya pakai dipakai di aspal basah
juga termasuk gigit sih menurut saya, traksinya bekerja dengan baik untuk outsole di Ultra Ekiden ini. Kalau ini dibilang sepatu penerusnya Gaze Ekiden, saya sama sekali nggak setuju. Karena ini karakternya sangat-sangat berbeda dengan Gaze Ekiden yang pertama. Gaze Ekiden itu lebih ke fast daily trainer, long run boleh. Kemudian feel-nya feel fast ya, bukan feel santai sama sekali, dan beratnya juga nggak sampai 300 gram. Dan di sepatu ini di atas 300 gram, sehingga kalau untuk kenceng saya sangat tidak recommended kalau teman-teman nyari sepatu yang kenceng. Kemudian kalau nyari sepatu yang ringan juga sama sekali jauh dari kata ringan ya, karena di atas 300 gram. Jadi ini lebih cocok buat teman-teman yang nyari sepatu santai, teman-teman pemula, teman-teman yang pace-nya nggak bakal kenceng-kencengan, kemudian pengen menikmati lari. Ya ini salah satu sepatu yang mungkin cocok buat teman-teman. Yang jelas kalau ini sebagai penerusnya Gaze Ekiden, saya agak kurang setuju. Dinamain seperti itu mungkin karena uppernya aja yang agak mirip-mirip, tapi performanya rasanya sangat berbeda jauh. Itu tadi pendapat pribadi saya tentang First Run 910 Ultra Ekiden. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.